Selamat pagi. Wah, senang sekali nih Mbak Lia hari ini ketemu lagi sama adik-adik. Wah, senang banget di hari ini kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual. Kita masih bisa untuk pelayanan sekolah minggu. Kita masih bisa untuk bersekutu bersama. Wah, adik-adik pasti juga senang ya hari ini kita bisa ketemu semua. Walaupun kita masih di rumah kita masing-masing, tapi semoga secepatnya kita bisa ketemu langsung ya adik-adik. Adik-adik pasti udah rindu ya. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita mulai pujian kita hari ini, adik-adik Mbak Lia mau tanya dulu nih. Nah, adik-adik di rumah ada yang hidupnya merasa diberkati nggak sama Tuhan Yesus? Wah, pasti semua ya. Mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, mau tante, mau om, mau adik, mau kakak, semuanya pasti diberkati sama Tuhan Yesus. Nah, yuk sebagai rasa ungkapan syukur kita atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita mau naikkan satu pujian. Nah, teman-teman di Papua nih mau memimpin kita di dalam pujian kita. Nanti adik-adik ikutin gerakannya ya dari rumah. Yuk. Teman-teman di Papua, terima kasih banyak atas pelayanannya. Wah, nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, yuk kita berdoa dulu. Teman kita Mikael akan memimpin kita di dalam doa. Yuk, sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Silakan Mikael. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sampai aku bersyukur atas kemurahan-Mu hari ini Tuhan, aku mau bersekolah minggu bersama teman dan berkatilah kakak-kakak yang ingin mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, adik-adik keren ya pelayanan yang teman-teman di Papua dalam memimpin kita di dalam pujian sangat baik, totalitas, melayani Tuhan, keren banget. Nah, untuk Mikael juga sudah memimpin kita di dalam doa melalui videonya. Nah, adik-adik, dalam hidup kita sangat baik ya jika kita semangat melayani Tuhan walaupun dengan cara kita masing-masing. Nah, karena apa adik-adik? Kerja buat Tuhan selalu manis. Yuk, kita mau pujikan kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan.
Tuhan, kita harus tetap semangat melayani Tuhan. Ya kan adik-adik? Walaupun dengan cara kita masing-masing, kita tetap bisa melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Banyak loh di luar sana yang memanfaatkan pelayanan Tuhan untuk kepentingan pribadi, untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kok bisa ya? Kira-kira gimana sih? Kok bisa seperti itu? Adik-adik penasaran? Adik-adik pengen dengar ceritanya nggak? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Rosita. Nih, siapa yang udah nggak sabar? Pasti semuanya udah nggak sabar ya untuk mendengarkan firman hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Rosita. Tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan diri dulu. Kita mau menyanyikan Give Me Oil in My Lamp. Yuk kita sama-sama pujikan. Terima kasih Kalia sudah membawa adik-adik jadi lebih semangat melayani Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi ya hari ini dengan Kak Rosita. Nah, sekarang adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Hari ini kita akan mengambil bacaan Alkitab Lukas 19 ayat yang ke-45 sampai 48. Nah, agar bacaan Alkitab mudah dipahami, kakak akan berikan video singkatnya ya untuk adik-adik. Nah, dalam bacaan kali ini akan ada beberapa kata yang adik-adik akan merasa asing. Nah, setelah kita simak videonya, kakak akan menjelaskan sedikit pada adik-adik. Kalau begitu, yuk kita simak videonya. Bait suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah kini berubah menjadi tempat berdagang. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
tertulis, rumahku adalah rumah doa. Kamu jadikan sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia! Hentikan dia! Panggil penjaga! Panggil penjaga! Tantangan makin menghebat karena makin banyak orang yang menyatakan Yesus sebagai Raja. Nah, sebelum kita membahas ceritanya, kakak akan memberikan beberapa informasi terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, yang pertama yaitu Bait Suci atau Bait Allah. Bait Suci merupakan tempat ibadah orang Yahudi. Menjelang perayaan Paskah Yahudi, umat Yahudi yang berasal dari berbagai tempat akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Umat membawa persembahan bagi Tuhan. Persembahannya ada yang berupa uang dan hewan untuk dikorbankan. Koin yang dipakai untuk persembahan adalah koin khusus. Jadi, para umat yang akan mempersembahkan uang di Bait Suci harus menukarkan dengan koin khusus tersebut yang dijual di Bait Suci. Hewan-hewan yang akan dikorbankan adalah hewan-hewan yang baik yang tidak bercacat dan harus terlebih dahulu diperiksa oleh imam. Apakah hewan yang dibawa umat dari rumah layak untuk dikorbankan atau tidak? Jika para imam menyatakan hewan tersebut tidak layak, maka umat harus membeli hewan yang dijual di Bait Suci. Nah, kita tadi sudah saksikan di video, Tuhan Yesus melihat Bait Allah penuh sesak dengan orang-orang yang berdagang hewan kurban dan koin untuk persembahan. Terlihat Tuhan Yesus marah dengan membalikkan meja para pedagang dan melepas hewan ternak yang dijual di Bait Suci. Tapi, mengapa Tuhan Yesus marah ya adik-adik? Apa salahnya mereka berdagang koin dan hewan kurban? Nah, adik-adik, ingat tidak apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi? Tuhan mengatakan, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Maksudnya, Bait Allah atau Bait Suci seharusnya dipakai untuk rumah doa atau untuk beribadah, namun malah dipakai sebagai sarang penyamun. Nah, penyamun itu adalah perampok adik-adik. Wah, tapi kenapa ya Tuhan Yesus mengatakan di Bait Allah malah dipakai sebagai tempat penyamun dan perampok? Kan yang ada di sana hanya ada umat dan para pedagang. Tetapi rupanya Tuhan Yesus tahu para imam di Bait Allah memang sering dengan sengaja menyatakan kalau hewan kurban yang dibawa oleh umat dari rumah tidak layak untuk dipersembahkan. Maka umat dipaksa harus membeli kurban yang dijual di Bait Allah. Nah, hewan yang dijual pasti lebih mahal adik-adik, dan begitu juga untuk koin persembahan yang dijual, harganya lebih mahal dari biasanya. Nah, inilah yang membuat Tuhan Yesus menyamakan mereka dengan penyamun atau perampok yang dengan kejam memaksa umatnya membayar mahal untuk koin dan hewan kurban. Padahal Tuhan Yesus tidak suka. Para imam memeras umat dengan memanfaatkan situasi untuk mendapatkan untung yang banyak. Sementara para umat tadi merasa terbebani. Padahal umat bersungguh-sungguh ingin beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak suka kalau kita mencari keuntungan
untuk diri kita sendiri apabila menyangkut pelayanan kita di tempat ibadah. Nah, misalnya apa nih adik-adik? Misalnya ketika di gereja dibentuk suatu panitia, kemudian panitia tersebut menggalang dana dengan cara menjual makanan atau kaos. Nah, pasti sudah ada harga yang disepakati untuk kita jual. Tapi ada satu anak yang menjual lebih mahal adik-adik daripada harga yang kita setujui tadi. Nah, untungnya dia pakai untuk kebutuhannya dia sendiri. Nah, tindakan seperti itu tidak dibenarkan ya adik-adik. Mencari untung boleh, pedagang bekerja untuk mencari untung itu boleh adik-adik. Tapi yang tidak dibenarkan yaitu mencari untung untuk diri sendiri dari kegiatan pelayanan gereja. Nah, begitu cerita Alkitab hari ini adik-adik. Ingat ya adik-adik, kita jangan pernah mengambil untung untuk diri kita sendiri, apalagi yang menyangkut pelayanan gereja. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kita telah berkumpul bersama untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tuhan, dari apa yang kita dapat hari ini, kiranya Engkau selalu menjaga kami dan menolong kami agar kami bersungguh-sungguh dalam pelayanan, agar kita tidak mencari keuntungan untuk diri kita sendiri dalam pelayanan di gereja. Tuhan, sebentar lagi kita akan aktivitas masing-masing, kiranya Engkau berkati dan selalu melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.